Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono. Pada kesempatan ini saya akan share tentang bagaimana melakukan sinkronisasi data Sinta termasuk mengupdate data Sinta di dalamnya agar apa? Supaya skornya sesuai dengan data yang memang sesuai di sumbernya tentunya. Kita buka Sintanya, Sinta. Nah, ini adalah aplikasi untuk menuju Sinta di sinta.kemendikbud.go.id. Kemudian kita login. Ini masukkan username dan password, kemudian klik login. Apabila belum punya akun, maka silahkan daftar. Saya sudah membuatkan sebuah video untuk bagaimana melakukan pendaftaran. Yaitu syaratnya kita harus punya sebuah Google Scholar dan NIDN gitu ya. Atau NIDK boleh. Kemudian karena saya sudah punya, username passwordnya diisi, kemudian login. Nah, sini kalau ada tampilan login sukses berarti kita sudah bisa masuk dan sukses. Nah, ini adalah Sinta versi terbaru ya, dimana tampilannya berbeda dengan Sinta sebelumnya. Saya tidak akan banyak membahas tentang fitur-fiturnya, tapi lebih kepada fokus untuk mengupdate data Sinta agar nilai Sintanya bisa update gitu ya. Kemudian kita masuk ke menu paling kanan atas, nama saya, kemudian klik didekatkan aja, didekatkan mouse over, kemudian klik my profile. Nah, di sini ada skor Sinta saya secara keseluruhan ya. Kemudian kalau ada attention seperti ini berarti katanya passwordnya tidak aman. Harus ubah password, boleh di sini ya, ubah password. Saya abaikan aja. Kita akan mengupdate data Sinta. Data Sinta ini ada di sebelah kiri ya, di menu ini, di My Sinta. Ada beberapa yang bisa kita update, baik itu secara mandiri ataupun secara institusi. Dalam hal ini adalah LPPM. Apa aja yang bisa diupdate secara mandiri, yaitu publikasi Scopus, ini bisa mandiri ya. Kemudian Web of Science, kemudian Google, kemudian Garuda, buku IPR, dan prototype. Nah, sedangkan research ini di-update oleh LPPM. Kemudian com service atau PKM ini juga datanya oleh PPM disediakan. Jadi kalau misalnya contoh ya dari atas saya coba bahas. Ini terkait Scopus. Nah, kalau ingin melakukan misalnya saya nggak ada di sini nih, padahal saya punya, bisa lakukan sinkronisasi. Tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu bahwa kita sudah melengkapi profil dari data diri kita di sini ya. Update profil. Nah, di sini harus terupdate juga Google Scholar-nya, Scopus ID-nya, Web of Science ID-nya, Garuda-nya, dan yang lainnya. Sehingga ketika diklik sinkronisasi di sini, dia akan menyesuaikan. Kemudian misalnya saya ini Web of Science, kemudian ini Google Scholar. Nah, kalau ingin ke sinkronisasi klik aja ini menu di sebelah kanan atas ada request sinkronisasi. Biasanya ini dibatasi gitu ya, per hari ada berapa, dan sifatnya antrian. Coba kita klik. Ini konfirmasi ya, apakah Anda ingin melakukan sinkronisasi terhadap Google Scholar. Yes. Nah, ini perhatikan warning sinkron apa, coba ya, saya coba. Warning allow
hanya 1 kali dalam 7 hari katanya. Tadi kebetulan saya udah. Kita yang lain aja, misalnya yang Garuda ya. Sinkronisasi, yes. Nah, kalau ini oke, karena kalau Garuda tadi belum pernah sinkronisasi sebelumnya ya. Jadi ini sudah saya lakukan sinkronisasi. Ini antrian ke-1, berarti tidak ada antrian lagi selain antrian saya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi data di Garuda nanti tinggal tunggu beberapa menit aja, nanti akan otomatis berubah kalau memang berubah. Kemudian ada buku. Buku ini kita harus update ya. Update-nya dengan cara menambahkan di sini add buku, ISBN-nya harus terdaftar di Perpusnas, kategorinya apa dan seterusnya. Nanti ketika ISBN ini diisikan, nanti biasanya otomatis dia terisi ininya kalau buku tersebut terdaftar di Perpusnas. Kemudian klik claim. Setelah diklik, ini tidak serta-merta akan muncul, tapi harus diverifikasi oleh verifikator perguruan tinggi atau LPPM dalam hal ini. Kemudian IPR juga sama atau Haki ya. Jadi kita input manual dulu, kemudian nanti kita klaim, kemudian tim verifikator akan mengecek apakah benar atau tidak. Contoh seperti ini ya. Ini berarti sudah diverifikasi oleh saya sendiri karena saya sendiri sebagai verifikator. Kita berikan contoh, saya tambahkan sebuah Haki ya, kebetulan saya mengajukan kemarin. Di sini ada nomor permohonan. Tinggal klik aja di sini. Ini ada nomor permohonan. Ini nih. Saya copy saja. Paste ke sini, kemudian klik. Nah, kadang-kadang kalau via pengajuannya via LPPM atau lembaga ini kosong, tapi kalau pengajuannya mandiri biasanya langsung terisi. Kalau kosong seperti ini diisi saja. Ini kategorinya apa, di sini sudah lengkap ya. Kategorinya apa dan seterusnya. Tinggal ikutin aja yang ada di sini. Hak cipta, tanggal permohonannya ini ya, 13 Desember 2022. Kemudian tahun permohonannya 2022. Megang ciptanya siapa di sini? Supono. Inventor penemunya juga siapa? Supono. Judulnya apa? Ini ya. Kemudian ini ya hak cipta ya, statusnya ada nggak status, diisi publish ya. Nomor publikasi, tanggal publikasi 17 Juni 2020. 2020 Juni tanggal 17. Tanggal diterima tadi ya Desember 2022. 22 Desember. Saya dulu ngajukan Desember juga tanggal 5. Oke, pengajuan. Nomor registrasi ini ya.
registrasi sama dengan ini. Klaim IPR kalau sudah beres. Nah, perhatikan di sini terlihat unverified, artinya belum diverifikasi oleh verifikator. Nanti kita akan coba login sebagai verifikator dan melakukan verifikasi. Nah, contohnya seperti itu untuk melakukan verifikasi. Saya lanjutkan dulu yang ini ya sebelum masuk ke verifikator. Ada research atau penelitian. Ini tidak ada input tadi yang saya sebutkan bahwa kegiatan penelitian ini dipublish atau diimport ya biasanya oleh verifikator, dalam hal ini bagian LPPM dalam bentuk Excel biasanya. Di sini harusnya sudah terpenuhi ya, baik itu penelitian internal ataupun eksternal. Kemudian COM juga sama, tidak ada, paling melakukan sinkronisasi aja. Nah, kecuali produk prototype. Jadi kita kalau punya produk prototype gitu ya, bentuk aplikasi atau apapun itu bisa dimasukkan ke sini. Sama konsepnya seperti Haki, diajukan dulu, kemudian diklaim, kemudian di-approve oleh verifikator. Nah, sekarang saya akan log out, kemudian masuk sebagai verifikator. Verifikator punya link tersendiri ya. Nah, ini linknya. Supono. Nah, ini saya punya. Ih. Nah, ini adalah verifikator sebagai PPM. Nah, tadi ya ada IPR. Nah, ini yang saya masukkan ini. Kita harus lihat. Nah, inventornya itu harusnya, pemegangnya itu harusnya Universitas Logistik dan Bisnis ya. Jadi kita juga bisa mengedit di sini misalnya. Nah, untuk meng-approve tadi ya, memverify-nya itu di sini. Nah, ketika klik ini, misalnya klik, nah ini yes, maka otomatis akan terverifikasi di sananya. Misalnya kita benerin dulu ya tadi bahwa ini pemegang ciptanya Universitas Logistik dan Bisnis Nasional. Jadi verifikator ini harus betul-betul memverifikasi benar atau tidak itu ya. Di sini paten atau apa, hak cipta saja ya. Dicek lagi statusnya apa dan seterusnya. Ini di nanti kalau misalnya ada tambahan apa, pemegang hak cipta bisa tambahkan di sini ya. Tinggal ketik aja misalnya Fir. Tuh banyak ya. Bisa dari lintas kampus. Misalnya oke, saya terverifikasi misalnya ya.
Kemudian nah tadi ya, kalau buku juga bisa dicek ya. Ini Perpusnas API misalnya ini. Coba kita lihat. Ini udah terverifikasi. Research juga sama. Ini bisa import ya dari sini. Produk, prototype dan seterusnya. Oke, saya logout lagi. Kita cek status yang sudah saya tadi ya. Di sini login ke IPR. Nah, ini sudah ya, sudah terverifikasi. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana melakukan sinkronisasi terhadap data-data yang ada di Sinta, dari mulai publikasi, buku, haki, riset, PKM, dan produk. Kalau ingin mengetahui siapa aja verifikator yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu, klik aja di sini ada list verifikator. Nah, misalnya ini ada 2. Biasanya kalau perguruan tingginya besar bisa lebih dari 1 itu ya. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.